Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asrati aujuhin. Kata Nabi, keselamatan itu ada sebanyak 10 macam jalannya. Setiap kita menginginkan hidup selamat, supaya jangan tersalah jalan. Nabi mengasih tahu apa jalannya supaya kita ini hidup selamat. Ada 10 macam. Khamsatun fid dunya, ada 5 macam ketika hidup di alam dunia. Wa khamsatun fil akhirati, dan ada pula 5 macam ketika di akhirat. Yang 5 macam di dunia ini, kata Nabi, al-ilmu. Pertama, kita hidup harus berilmu, karena ilmu itu adalah rem dalam kehidupan. Kata sahabat Ali, al-ilmu khairu mirasin. Ilmu itu sepaling baik warisan. Warisan yang paling baik adalah ilmu. Sebab ilmu kita bisa beramal. Sebab ilmu amal diterima. Karena kalau beramal tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, bila tersalah maka tidak dapat pahala. Maka itu ilmu sangat mulia. Kata sahabat Abu Hurairah, keutamaan menuntut ilmu karena ilmu membuat selamat amal. La ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawu'an. Itu kata sahabat Abu Hurairah, lebih aku sukai daripada pahala beribadah sembahyang sunat 1000 rakaat. 1000 rakaat tidak gampang dilakukan. Berat bagi kita orang awam. Tapi hadir di majelis ilmu, pahalanya lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Maka itu kata Imam Syafi'i, laisa ba'dal faraid abdal min talabil ilmi. Tidak adalah sesudah perkara yang diwajibkan Allah yang lebih utama dilakukan daripada menuntut ilmu. Jadi peringkat menuntut ilmu itu setelah perintah fardu. Maka kata Imam Sufyan bin Uyainah, lam yu'ta ahadun ba'dan nubuwah syai'an abdal minal ilmi wal fiqhi. Tidak diberi kepada seseorang hamba yang lebih baik setelah pangkat para nabi adalah ilmu
dan paham fikih. Orang kalau berilmu, paham fikih, hidup aman. Tersalah bisa memperbaiki. Orang berilmu itu kasarnya mengakali orang pun boleh, asal kena fikihnya. Ada di zaman dulu cerita guru, orang ini hendak berkorban sapi satu, tapi orang 8 karena anaknya banyak, jadi harus belapan. Nanti kalau bertujuh tertinggal satu, sedangkan dia tahu hewan kendaraan hewan korban itu nanti jadi kendaraan di akhirat. Kita di dunia sanggup mengeridit kendaraan, maka untuk akhirat kita juga harus sanggup mengeridit kendaraan, yaitu berkorban. Akhirnya datang ke rumah kiai, nanya, "Tuan guru, boleh tak kami ini mau berkorban sapi satu tapi orang 8, karena anak kami 7, kami suami istri berdua, maka anak kami 6, kami suami istri berdua, berarti 8." Kata kiai, tidak boleh. Sapi satu cuman bisa dipakai orang 7. Kata yang bertanya, "Pak Kiai, kalau tidak boleh 8, mungkin kami tidak jadi berkorban. Daripada nanti di akhirat satu berjalan kaki, 7 berkendaraan, bagus ramai-ramai je lah berjalan kaki." Kata kiai, "Terserah kaulah. Memang begitu hukumnya. Sapi satu bisa cuma orang 7, bukan 8. Sekalinya bertanya ke sana ke sini, hendak pang berkorban berkendaraan. Akhirnya ketemulah kiai tua di kampung. Pikir dia, nah kiai tua ni kan banyak pengalaman. Ya, lalu bertanyalah dengan kiai tua tadi. Katanya, "Boleh tak kami berkorban sapi satu orang 8? Kata kiai itu, "Bolehlah." Nah, Pak Kiai katanya orang sana bilang tidak boleh. Tidaklah, kata beliau, bolehlah. Ada yang membolehkan sapi 1 8 ada. Bagaimana caranya Pak Kiai? Nah, kata Kiai, "Anakmu berapa?" 6. Masih ada yang kecil, ada Mbah Yai, tapi sudah balik. Nah, perlu kau ketahui, kata Mbah Yai, sapi itu kan besar tinggi, anakmu kan kecil rendah, otomatis kan anakmu tidak bisa manjat ke sapi yang tinggi itu. Waduh Mbah Yai, katanya, bagaimana cara supaya anak saya bisa manjat ke sapi yang tinggi? Saya ada usul, kata Kiai. Apa usulnya? Kau beli kambing 1. Untuk apa? Untuk kepijaan anakmu naik ke atas. Masuk akalnya. Akhirnya berkorbanlah besok sapi 1, kambing 1 8. Boleh? Tidak apa-apa. Soalnya kalau dibilang tidak boleh terus kan jadi berkorban, luput sapi. Bagaimana supaya sapi itu dapat? Ngakali namanya. Tapi tak menyalah. Bolehlah sapi sikok orang 8, asal tambah kambing 1. Jangankan 8, 10 orang boleh sapi 1, asal tambah kambing 3. Bolehlah. Sapi 7, yang 3 kambing. Itu orang berilmu. Jadi kalau berilmu ni ngakali orang pun kada salah dia. Untuk supaya orang itu beramal tidak apa-apa. Yang penting masuk akal dengan dia. Tapi kalau tidak berilmu, saya masih ingat kisah guru Haji Nawawi Paris 1. Kan sama-sama berangkat haji sama saya. Kata beliau, kalau kada berilmu payah. Ada kisah katanya orang pergi berperahu, sedang berperahu tadi melihat ada pancing hanyut unjun pakai bambu. Orang dulu kan mau unjun pakai bambu tuh. Bambu ini ditarik ikan laju. Berarti kata orang nih ikannya besar nih, tapi di sungai mau unjun memancing ikan darat. Akhirnya dikejarlah pakai perahu jungkong, dapat nangkap bambunya tadi. Diangkat, hampir putus talinya.
saking besarnya ikan tuh. Ikan apa? Ikan tapah, kata beliau kisahnya. Ikan tapah tuh katanya tidak kurang 5 kilo beratnya. Dalam kisah tuh, kedua nijo nambah ya kok. Oh, kisahnya 5 kilo. Bingung dia. Ini mau dibawa kemana ikan nih? Mau dibawa balik, ini unjun kawan. Mau dibulikakan, kemana bulikakan? Kita tidak tahu siapa yang punya unjun nih. Kalau dilepas sayang, nah dimakan kalau kada halal, dikasih kemana ngasih? Tidak tahu yang punya. Ada guru, panggilannya guru juga di kampung dah. Didatangi, tapi ilmunya kada cukup. Datangi, bagaimana guru? Ini saya dapat tapah tersangkut di unjun orang, tapi tidak tahu siapa yang punya unjun. Kemana nak ngantar? Mau dibuang sayangnya. Boleh tak kalau saya makan? Untuk anak beranak di rumah halal tak? Kata guru, dah boleh, haram. Tapi saya dapat guru. Walaupun dapat kata guru, tapi kan tu unjun orang, dah boleh. Aduh guru sayangnya katanya kalau dilepas. Tak tahu sayang lah kata beliau, itu orang punya. Rencana tadi guru katanya aku nih kalau boleh aku berniat kalau boleh dimakan untuk anak beranak kami, rencana ikan tapah ini mau kami potong 2. Yang sebelah buntut untuk kami dipanggang, digoreng, disambal. Nah, yang sebelah badan sama hintaluknya sama kepalanya tuh nyaman dimasak asam pedas. Atuh hagin sempian. Oh, kata guru kalau dibagi 2 nanti dulu. Apa memang ada katanya sudah mutalaah membaca kitab bab bagi membagi, tapi belum selesai. Tunggulah sebentar kata beliau, aku meneruskan membaca kitab itu dulu. Kalau ada kaulnya yang membolehkan dimakan kalau dibagi 2. Kalaunya kada lama keluar. Apa kata guru itu? Kalau dibagi 2 halal lah adanya. Inilah namanya guru loka namanya. Kenapa begitu ada lokaan halal, begitu tidak dapat lokaan haram? Kenapa? Karena tidak berilmu. Maka itu kata Imam Sufyan bin Uyainah, tidak ada pemberian Allah yang lebih baik setelah para anbiya dibanding ilmu dan paham fikih. Makanya ilmu itu mulia. Menuntut ilmu itu mulia. 1. Yang kedua, supaya hidup selamat. Wal ibadatu, hidup harus beribadah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, penghalang kita beribadah ini ada 4. Pertama, karena dunia. Karena dunia ini kita sibuk dengan dunia, terhalang beribadah. Padahal dunia ini sementara, tidak selamanya. Dunia ini menipu. Ya, dunia ini buat sengsara. Apa tidak sengsara? Kebanyakan makan kerupuk belinju, kambuh asam urat, sengsara. Kebanyakan makan gulai kambing, tensi naik. Tadi saya makan gulai kambing di rumah kawan, acara aruh dengan Uda tadi. Ulik minik kepala. Berarti ada masalah tuh. Mungkin kolesterol naik mungkin. Soalnya tetamu lemaknya tuh, aku makan santannya tuh. Nah, semalam ketemu udang galah. Buhit juga mumpung parai. Minik nih. Tadi seharian agak pening kepala, masih pening lagi kepala. Penyakit dicari. Nah, sengsara kan dunia. Nikmatnya tak seberapa juga. Kemarin aku gitu, aku lama dah makan udang galah ni, tidak berani makan kepalanya. Cuman orang tuh menyurungi udang galah bersama yang lembut tuh nah, yang bagian di selumur. Kan memiliki kepingin kepalanya berkuyak pulang tuh, kering pula. Aku coba-coba lah mengunyah, nyaman. Aku tambahi pulang syuting, minik kepala bulik aja musibah juga gini. Aduh, hai. Kan dunia kan buat sengsara. Kebanyakan makan bermasalah, sedikit makan masih mau. Nah, tapi karena dunia ini orang gagal dalam beramal ibadah. Padahal dunia menipu.
Kan tidak nipu. Kita lagi muda, gagah kita. Sudah tua apa ada lagi di kursi roda cuman lagi kita gagah, lagi kita nyaman, kesana kesini sehat, banyak kawan, 1000 kawan, di mana aja nak ngopi ada kawan, nak berjalan ke mana ada kawan. Begitu sakit di rumah lah lagi kawan 1000 cuma 1 lagi. Siapa dia? Ialah istri kita. Itu pun marah-marah dia. Kok ada nengok di YouTube, lakinya lumpuh, bininya berpamai terus, dikasihnya makan, lakinya tuh susumpalakannya, hai ini katanya makanlah kau, lagi sehat, jarang di rumah, sudah sakit di rumah terus. Maka betul juga. Kemarin katanya sehat dan tak minum kopi di rumah, sekarang sudah sakit, minta bikinkan kopi, bikin dewek kata bini. Tak siapa nak belah YouTube kalau tak tahu juga. Aduh, maka lakinya itu kecil, dikindongnya, laki itu dikindongnya, mungkin bisa diedit mungkin YouTube nih. Nah, tapi kan mantap ya, itu betul ya jenang bini itu. Mau sehat makan di rumah, tak mau makan di warung terus. Kalau waktu sehat ngopi di warung terus. Sekali sudah sakit uyuh baru di rumah terus. Giliran sakit bagianku jenang bini. Giliran sehat ngobrol di sana. Nah, kan pas lah dia tuh nyinggung kita deh sebenarnya. Kalau gitu udahlah kurangi lah ngopi di warung. Aduh, nanti kalau kita sakit, nah dibalikkan bini cakap tuh, aku katanya dewean ngopi di rumah, sarapan dewean kau enak di warung. Nah, kau sudah sakit, nah baru tahu ya di rumah. Dibalikkannya hebat ya YouTube tuh, mengingatkan kita juga. Maka adalah kalau kita minum di warung, belikanlah istri di rumah, gambung ke 2 biji, nanti kawan nih pula dia ngopi walau tak banyak. Nanti kalau kan gila sakit dibalikkannya cakap kita tuh. Nah, jadi kita nih dunia ini menipu, tapi karena dunia kita terabaikan beramal ibadah satu. Yang kedua karena syaitan. Syaitan ini kata Imam Al-Ghazali menggoda kita berbagai macam cara. Pertama memang dilarangnya, ayyanha anha, bahwa melarang ia daripada taat. Kau jangan taat, tak payahlah, nanti je lah nunggu tuha. Kalau lagi anum ni nanti dululah. Kau nak ke Mekah ya, nantilah ke Mekah tu gampang. Ya, kalau sudah tuha, nanti biar khusuk di Mekah tu. Nanti betul-betul taubat. Kalau lagi muda ke Mekah, nanti balik lagi. Sudahlah kata syaitan, nanti je lah. Itu kehendaknya begitu. Kalau kita tak bisa juga, mau juga melakukan taat, nanti wa ayyamurahu bitaswib, kita disuruhnya belambat-lambat. Nantilah dulu, belum lagi, orang belum azan. Nah, akhirnya cacakai rokok. Sekalinya azan orang rokok baru separuh, langsung kamat pula. Orang dah lekas bagian undangan, habis tertinggal berjamaah. Akhirnya bercepat-cepatlah pergi ke masjid. Rokok sayang dibuang, dimatikan, taruh di kuping. Sembahyang bawa kipas angin. Rupanya angin berputar, api itu menyala lagi. Sudah dapat rakaat kedua, ngapa katanya panas kupingku nih. Rupanya rokok di kuping menyala. Akhirnya dijantelnya tak pas termasuk ke baju imam. Sinilah masalahnya. Itu kisah guru kita. Ingat apa masih tuan guru berkisah. Kacau. Karena imam yang kena musibah batallah sembahyang gara-gara punting rokok tadi. Nah itu makanya kita nih kalau sudah menunda-nunda tuh selalu membuat gagal dan merusak orang lain. Ada lagi kisah yang satu tuh, cepat-cepat dia pasang kopiah hajinya mau dilembut. Ada terusan kisah tuh, malas aku kisah gitu. Pakai pasang celana dalam anak di kepala ke masjid. Aduh. Nah kan kalau terburu-buru ya begitu. Kenapa? Karena di pojoknya nanti. Yang ketiga, wa ayyamurahu bil ajalah. Kalau kita ni masih juga tidak mau ditunda-tunda, nanti disuruhnya bersegera. Makanya kita ni rata-rata tidak tahan lama. Kalau kita ni pergi ke masjid, lama dah tahan. Hari Jumat tu
pergi, kita jam 11.30 baru pergi. Padahal kalau dia pergi jam 10 dapat pahala sapi itu nilainya. Kalau pergi lagi agak jam 11 ibaratnya tuh dapat pahala kambing, cuman yang terakhir dapat telur ayam. Yang khatib sudah naik dapat kita lupuyuh. Nah, itu paling kecil. Tapi kita tidak telat. Padahal hari Jumat itu kan Sayyidul Ayyam, pimpinan hari raya kita orang Islam. Tapi sanggup dah kita kalau hari Jumat dari jam 10 duduk di situ sampai jam 1, sanggup enggak? Berat. Tapi dibalik pula tanya, sanggup enggak duduk di warung kopi 3 jam? Sanggup kita. Tapi duduk di masjid kita tidak sanggup. Kenapa? Karena iblis menyuruh cepat. Tidak telat kita. Makanya masjid rata-rata hari Jumat itu baru berisi jam 11 ke atas. Baru ramai jam 12. Kalau baru melimpah sudah azan. Atau melimpah sampai ke tempat sandal. Yang bisa lekas itu di Mekah. Kalau di Mekah itu 2 jam sebelum azan subuh itu sudah penuh Masjidil Haram. Nah, itu yang bisa. Kalau kita tidak telat kita. Kenapa? Karena kita tidak tahan lawas. Untuk duduk di tempat kebaikan tidak tahan lawas. Karena kata Imam Al-Ghazali, iblis ini selalu mengajak kita biar cepat selesai, sehingga terburu-buru kita. Yang ketiga, membuat kita ini gagal beribadah karena nafsu. Sebenarnya sembahyang malam itu tidak berat. Bangun malam, berwudu kita, sembahyang sunat wudu 2 rakaat, kemudian sembahyang tahajud 2 rakaat, sudah jadilah tuh. Ada berat? Masih berat ngangkat kelapa tuh, masih berat mengangkat kayu yang panjang sedepak, sanggup kita mengangkat. Tapi mengerjakan sembahyang yang ringan tidak sanggup. Kenapa? Karena berat menurut nafsu. Sebenarnya tidak berat, cuman nafsu kita berat, sehingga kita gagal hendak beribadah. Padahal menetapi wudu itu bagus, pahalanya besar. Kalau batal berwudu, tapi karena nafsu berat juga. Kalau kita batal, nunggu dak sembahyang baru berwudu. Padahal begitu batal langsung berwudu lah. Apalagi pergi undangan orang 100. Itu harus berwudu. Kadang-kadang orang khataman Al-Quran nanti. Nah, karena giliran kita disuruh membaca kalau kada berwudu. Nah, maka itu menurut nafsu berat, padahal tidak berat gawinya. Kemudian yang membuat gagal lagi pergaulan. Karena pergaulan kita kurang baik. Maka itu karena pergaulan kurang baik, lingkungan kurang baik, maka gagal kita menjadi orang baik. Di Mekah itu lingkungannya luar biasa. Di Madinah lingkungannya bagus, makanya orang semangat untuk beramal ibadah karena lingkungannya. Nah, orang kalau hendak selamat hidup dunia dan akhirat harus hidup beribadah, karena ibadah adalah kebutuhan. Kemudian lagi yang ketiga, amalan supaya selamat dunia dan akhirat. Warizqu minal halal, mencari rezeki daripada yang halal. Innar rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluhu. Sesungguhnya rezeki sungguh menuntut, mencari ia rezeki akan hamba seperti ajal datang kepada itu hamba. Kita ni semuanya ajal yang datang, bukan kita datangi ajal. Begitulah rezeki yang datang kepada kita, bukan kita yang datangi rezeki. Kita cuma berdoa, bekerja, berusaha, boleh kita praktikkan. Kita bikin unjun, pancing itu kita kasih umpan hundang, kita campakkan ke sungai, itu usaha namanya. Rezeki mana? Ikan di dalam sungai.
Nah sekarang kalau pancing sudah diletakkan di sungai, yang datang ikan bukan pancing. Bukan pancing yang ngejar ikan, enggak, tapi ikan yang ngejar pancing. Artinya Pak, rezeki yang mengejar kepada kita, artinya kepada usaha kita. Maka kalau kita berusaha tergantung rezeki kita. Kalau limparkan pancing ke sungai, kalau rezeki kita ikan sumbilang, sumbilang yang matok, dapatlah sumbilang. Kalau rezeki kita ikan duri, ya ikan duri yang matok. Kalau rezeki kita ikan haruan yang matok. Kalau rezeki kita tidak ada, ya tersangkut sabut hanyut. Tidak bisa, itu tergantung rezeki. Kan rezeki yang datang kepada pancing, bukan pancing yang mendatangi ikan. Begitulah kita cuman batas bekerja, berusaha, berdoa. Namun rezeki yang datang kepada kita. Maka itu kita berusaha mencari rezeki yang halal. Iltamisur rizqa bin nikah. Carilah rezeki yang barakah, tambah banyak dengan menikah. Jadi rupanya orang menikah itu pintu rezeki. Jadi kalau nikah satu, ngalih rezeki pula, tambahi satu pula. Itu pintu rezeki bang. Kata orang yang berbini dua, kalau awak tidak berani, lain makamnya, ya lain makamnya. Ya. Kemudian yang keempat, wasabru ala siddah. Bersabar kita kalau dapat musibah. Man sabara zafara. Siapa yang sabar pasti sukses. Maka itu as-sabru miftahu mayurja. Sabar itu anak kunci keberhasilan. Kemudian yang kelima, amalan supaya selamat. Wasyukru, hidup hendaknya selalu bersyukur saja. Kehendak kita jadi orang sugih, tapi ternyata orang yang sugih kita kada, biarlah bersyukur aja. Walaupun kita makan lauk ikan asin, tapi enaknya bukan main, 2 kali nambah daripada orang banyak berduit makan lauk daging 2 hari di rumah sakit beimpus. Kenapa tensi naik? Ya bagus lauk ikan karing. Jadi kita ini hidup yang penting bersyukur, sehat, bersyukur, sehat. Jadi itulah amalan supaya kita selamat dunia dan akhirat. Pertama, kita harus berilmu. Yang kedua, kita harus beramal. Yang ketiga, mencari rezeki yang jelas halalnya. Yang keempat, sabar kalau dapat ujian hidup. Yang kelima, bersyukur kalau dapat nikmat walaupun sedikit. Insya Allah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itu 5 macam ketika di alam dunia. Nah, adapun yang 5 macam di dalam akhirat nanti akan ketemu sendiri. Nanti kita sambung pada yang berikutnya, keselamatan yang 5 macam di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah memiliki yang 10 macam ini, walaupun tidak sempurna, tetapi kita dapat memiliki sehingga kita dipilih Allah menjadi hamba yang selamat dunia dan akhirat, husnul khatimah wassa'adah. Amin Allahumma amin. Saya minta maaf banyak perainya daripada masuknya. InsyaAllah hari Jumat saya berangkat lagi ke Jakarta. Nanti hari Ahad berangkat ke Kalimantan Selatan, 5 hari di sana, berangkat ke Kalimantan Timur, tanggal 21 baru kembali lagi ke sini. Berarti 2 malam Rabu kita perai. Nanti malam Rabu berikutnya pas malam 27 malam besok pemilihan perai lagi. Berarti imbah pemilihan lah kita, ya pengajian lagi menyambung kitab ini. Doakan saya mudah-mudahan Allah selamatkan, lancar dalam keadaan sehat walafiat di perjalanan sehingga sampai kembali ke kampung halaman. Amin Allahumma amin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.